Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya pemateri dari kelompok 2 atas nama Ika Meglani Kubela. Di sini materi kami tentang askep luka kanker payudara. Pada umumnya kanker payudara merupakan penyakit keganasan yang paling banyak menyerang wanita. Penyakit ini disebabkan karena terjadinya pembelahan sel-sel tubuh secara tidak teratur sehingga pertumbuhan sel tidak dapat dikendalikan dan akan tumbuh menjadi benjolan tumor atau kanker. Kanker payudara juga menyerang wanita pada usia 40-70 tahun ya teman-teman. Tetapi resikonya terus meningkat dengan tajam dan cepat sesuai dengan pertambahan usia. Etiologi, tak ada satupun penyebab spesifik dari kanker payudara. Sebaliknya serangkaian faktor genetik, hormonal, dan kemungkinan kejadian lingkungan dapat menunjang terjadinya kanker ini. Bukti yang terus muncul menunjukkan bahwa perubahan genetik berkaitan dengan kanker payudara, namun apa yang menyebabkan perubahan genetik masih belum diketahui. Ya teman-teman, jadi apa yang menyebabkan perubahan genetik sampai saat ini belum diketahui. Manifestasi klinik, gejala awal berubah menjadi benjolan yang biasa dirasakan berbeda dari jaringan payudara di sekitarnya. Tidak menimbulkan nyeri dan biasanya memiliki pinggiran yang tidak teratur. Dan yang harus teman-teman ketahui, pada stadium awal jika didorong oleh jari tangan, benjolan bisa digerakkan dengan mudah di bawah kulit. Dan pada stadium lanjut, benjolan biasanya melekat pada dinding dada atau kulit sekitarnya. Ya teman-teman, sebelum ada tahap pemeriksaan payudara. Jadi sebelum kita mandi, kita harus menaikkan tangan kanan kita ke atas dan tangan kiri kita meraba-raba di sekitar payudara kita, diputar searah dengan arah jarum jam. Seperti itu teman-teman, agar kita mengetahui adakah benjolan di payudara kita atau tidak. Yang berikut adalah patofisiologi penyakit. Untuk dapat menegakkan diagnosa kanker dengan baik, terutama untuk melakukan pengobatan yang tepat, diperlukan pengetahuan tentang proses terjadinya kanker dan perubahan strukturnya. Proses jangka panjang terjadinya kanker ada 4 fase. Fase induksi 15-30 tahun, fase in situ 5-10 tahun, fase invasi 1-5 tahun, fase diseminasi 1-5 tahun. Adapun tanda-tanda dan gejala, tanda-tandanya sebagai berikut. Terdapat massa utuh kenyal biasa di kuadran atas, bagian atas terdapat massa utuh kenyal biasa di kuadran atas bagian dalam. Di bawah ketiak bentuknya tak beraturan dan terifikasi. Yang berikut nyeri di daerah massa. Adanya lengkukan ke dalam, tarikan dan refraksi pada area mamai. Edema dengan pin orange atau keriput seperti kulit jeruk. Pengelupasan papila mamai, adanya kerusakan dan retraksi pada area puting, keluar cairan spontan, kadang disertai darah. Ditemukan lesi pada pemeriksaan mamografi. Kita masuk ke penata laksanaan medis. Ada 2 macam, yaitu kuratif atau pembedahan dan kualitatif atau non-pembedahan. Penanganan kuratif dengan pembedahan dilakukan secara mastektomi parsial, mastektomi total, mastektomi radikal, tergantung dari luas, besar, dan penyebaran kanker. Penanganan non-pembedahan dengan penyinaran, kemoterapi, dan terapi hormonal. Proses keperawatan pasien kanker payudara. Yang pertama, pengkajian. A. Identitas, lihat faktor predisposisi. B. Keluhan utama.
ada benjolan pada payudara dan lain-lain, keluhan serta sejak kapan riwayat penyakit, perjalanan penyakit, pengobatan yang telah diberikan, faktor etiologi atau risiko. C. Konsep diri mengalami perubahan pada sebagian besar klien dengan kanker mama. Pemeriksaan klinis mencari benjolan karena organ payudara dipengaruhi oleh faktor hormon, antara lain estrogen dan progesteron. Maka sebaliknya pemeriksaan ini dilakukan saat pengaruh hormonal. Ini seminimal mungkin atau setelah menstruasi 1 minggu dari hari akhir menstruasi. Diagnosa keperawatan praoperasi. A. Cemas atau takut berhubungan dengan situasi krisis kanker, perubahan kesehatan sosioekonomi, peran dan fungsi bentuk interaksi, persiapan kematian, pemisahan dengan keluarga ditandai dengan peningkatan tegangan, kelelahan, mengekspresikan kecanggungan peran, perasaan tergantung, tidak adekuat, kemampuan menolong diri, stimulasi simpatetik. B. Kurangnya pengetahuan tentang penyakit, prognosis dan pengobatan berhubungan dengan kurangnya informasi, misinterpretasi, keterbatasan kognitif ditandai dengan sering bertanya, menyatakan masalahnya, pernyataan miskonsepsi, tidak akurat dalam mengikuti instruksi atau pencegahan komplikasi. Perencanaan preoperasi tujuannya klien dapat mengurangi rasa cemasnya, rileks dan dapat melihat dirinya secara objektif, menunjukkan coping yang efektif serta mampu berpartisipasi dalam pengobatan. Intervensi, tentukan pengalaman klien sebelumnya terhadap penyakit yang dideritanya, berikan informasi tentang prognosis secara akurat, berikan kesempatan klien untuk mengekspresikan rasa marah, takut, konfrontasi, beri informasi dengan emosi wajar dan ekspresi yang sesuai. Rasional, data-data mengenai pengalaman klien sebelumnya akan memberikan dasar untuk penyuluhan dan menghindari adanya duplikasi. Yang berikut, pemberian informasi dapat membantu klien dan memahami proses penyakitnya, dan yang berikut dapat menurunkan kecemasan klien. Kurangnya pengetahuan tentang penyakit, prognosis dan pengobatan berhubungan dengan kurangnya informasi, misinterpretasi, keterbatasan kognitif ditandai dengan sering bertanya, menyatakan masalah, pernyataan miskonsepsi, tidak akurat dalam mengikuti instruksi atau pencegahan komplikasi. Intervensi, review pengertian klien dan keluarga tentang diagnosa, pengobatan dan akibatnya. Tentukan persepsi klien tentang kanker dan pengobatannya. Ceritakan pada klien tentang pengalaman klien yang menderita kanker. Rasional, menghindari adanya duplikasi dan pengulangan terhadap pengetahuan klien, memungkinkan dilakukan kebenaran terhadap kesalahan persepsi dan konsepsi serta kesalahan pengertian. Post-operasi, risiko tinggi terhadap gangguan konsep diri berhubungan dengan perubahan dalam penampilan sekunder terhadap pemberian sitostatika. Intervensi, kontak dengan klien, sharing dan perlakukan klien dengan hangat dan sikap positif. Berikan dorongan pada klien untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran tentang kondisi, kemajuan, prognosis, sistem pendukung dan pengobatan. Berikan informasi yang dapat dipercaya dan klarifikasi setiap mispersepsi tentang penyakitnya. Rasional, perasaan empatik dan perhatian untuk siap membantu klien dalam mengatasi permasalahan yang ada. Perasaan yang diungkapkan pada orang yang dipercaya akan membuat perasaan lega dan tidak tertekan batin. Yang berikut informasi yang akurat memberikan masukan dan introspeksi diri dalam menerima dirinya. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum, gangguan neuromuskular, nyeri. Intervensinya, rencana periode istirahat yang cukup, berikan latihan aktivitas secara bertahap, bantuan pasien dalam memenuhi kebutuhan sesuai kebutuhan,
Setelah latihan dan aktivitas kaji respon pasien, rasionalnya mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan dan energi terkumpul dapat digunakan untuk aktivitas seperlunya secara optimal. B. Tahap-tahapan yang diberikan membantu proses aktivitas secara perlahan dengan menghemat tenaga, namun tujuan yang tepat. Mobilisasi dini. C. Mengurangi pemakaian energi sampai kekuatan pasien pulih kembali. Dan yang terakhir, menjaga kemungkinan adanya respon abnormal dari tubuh sebagai akibat dari latihan. Terima kasih. Sekian materi kami. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Satu kelompok minimal satu pertanyaan. Terima kasih.